Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Bu Penat, tema 7 dengan subtema 2. Teman-teman siapkan buku Bu Penanya ya dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari muatan bahasa Indonesia ya. Judulnya Kera yang malas mandi. Teman-teman, hari sudah sore. Ayo kita pulang, ajak Kera. Benar, Kera, ayo kita pulang, sahut Tupai. Tapi teman-teman, sebaiknya kita mandi dulu di sungai, ucap kelinci. Kamu benar kelinci, ayo kita ke sungai, ajak Tupai. Aku tidak mau, aku sangat lelah. Aku mau pulang dan tidur saja, ucap Kera. Kera pun pulang tanpa mandi. Sesampainya di rumah, Kera ingin langsung tidur. Namun, ia tetap tidak bisa tidur. Badannya terasa gatal akibat tubuhnya masih kotor. Keesokan harinya, teman-teman mengajaknya mencari makan. Namun, Kera masih sangat mengantuk karena tidak bisa tidur. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat temannya. Kita jawab pertanyaannya ya teman-teman. Nomor 1. Hewan yang tidak mendengarkan nasihat temannya adalah A. Kera, B. Tupai, C. Kelinci. Yang mana teman-teman jawabannya? Masih ingat isi fabelnya? Jawabannya adalah ya, A. Kera. Kemudian nomor 2. Tupai dan kelinci mengajak Kera ke sungai untuk apa teman-teman? Masih ingat? A. Beristirahat, B. Bermain, C. Mandi. Jawabannya adalah ya, Masya Allah betul. Jawabannya adalah C. Mandi. Kemudian nomor 3. Apa yang sebaiknya dilakukan Kera agar tubuhnya tidak gatal? Apa yang dilakukan supaya tubuhnya tidak gatal? Yaitu mandi. Nah, teman-teman bisa tulis ya jawabannya di buku Bu Pena masing-masing. Kemudian nomor 4. Tuliskan 2 contoh kata sapaan. Di video sebelumnya sudah diterangkan ya teman-teman. Nah, jawabannya nomor 1 yaitu selamat pagi, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata sapaannya adalah selamat datang, Pak. Nah, itu 2 contoh kata sapaan ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 5. Tuliskan 2 kalimat yang berisi kata sapaan pada fabel Kera yang malas mandi. Coba kita lihat isi fabelnya teman-teman. Kata sapaan. Nah, ini dia. Ada kata teman-teman, hari sudah sore. Nah, itu bisa jadi kalimat sapaan ya teman-teman ya. Kita tulis nomor 1 yaitu teman-teman, hari
sudah sore. Kemudian yang kedua, ada kata benar kera, ayo kita pulang. Nah, itu bisa jadi kalimat sapaan. Benar kera, ayo kita pulang. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang kita ke muatan matematika. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pecahan yang menyatakan bagian yang diarsir adalah A 1/2, B 1/3, C 1/4. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Di sini yang diarsir hanya satu kotak saja, sedangkan kotaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti pecahannya yaitu 1/4. Nomor 2, gambar yang menyatakan pecahan 1/3 adalah A, B, C. Kita bahas satu-satu teman-teman. Yang A yang diarsirnya adalah 1, sedangkan kotaknya ada 2. Yang B yang diarsir hanya 1, kemudian kotaknya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan yang C yang diarsir 1 kotak, sedangkan kotaknya jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti itu 1/4 ya. Jawaban yang betul adalah yang B yang menyatakan 1/3. Selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar di samping. Banyak pulpen dibandingkan semua alat tulis dapat dinyatakan sebagai pecahan titik-titik. Hanya ada 1 pulpen ya teman-teman. 1 pulpen. Nah, sedangkan banyaknya alat tulis ada berapa? Ada, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Nomor 4, berilah warna pada gambar topi berikut sehingga menyatakan pecahan 1/3. Teman-teman bisa lihat gambar topinya ada berapa? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti pecahan 1/3 yang diarsir atau yang diwarnai berapa topi? Yaitu 1 topi saja teman-teman. Kita warnai dengan menggunakan pensil. Jadi yang ditanyakan saja ya teman-teman, yang diberi warna tidak harus semua topi kita warnai, karena yang diminta adalah pecahan 1/3. Nah, selesai. Kemudian nomor 5, buatlah masing-masing sebuah gambar yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kita gambar di bawahnya ya teman-teman. Yang pertama gambar 1/2. Kita buat gambar yang mudah saja, yaitu kotak. 1/2 berarti dibagi sebagian besar yang sama ya teman-teman, dibagi. Nah, itu dia 1/2 dibagi sama besar. Kemudian 1/3 kita buat kotak lagi.
dibagi sama besar. Satu, dua, tiga. Kemudian salah satunya kita arsir. 1/3. Selanjutnya 1/4. Sama ya, kita buat kotak. Ya, kotaknya ada 4 dibagi sama besar. Nah, kita arsir hanya 1 kotak saja. Ini pecahan 1/4. Selanjutnya muatan SBDP. Nomor 1, gerak dasar tari kupu-kupu adalah A. Berjalan dan berputar, B. Melompat-lompat, C. Merangkak. Yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah A. Berjalan dan berputar. Nomor 2, pencipta lagu kupu-kupu adalah A. Ibu Sud, B. A.T. Mahmud, C. Ismail Marzuki. Jawabannya yang benar adalah A. Ibu Sud. Nomor 3, gambar berikut yang menirukan gerakan kupu-kupu adalah A, B, atau C. Yang menirukan gerakan kupu-kupu yang mana teman-teman? Jawabannya adalah A, betul. Selanjutnya nomor 4, properti tari yang dapat digunakan untuk menari tari kupu-kupu adalah alat peraganya apa yang digunakan? Yaitu selendang. Nah, selendang ya teman-teman. Kemudian nomor 5, bagaimana gerakan tangan saat menari tari kupu-kupu? Kita ambil salah satu contoh saja ya teman-teman. Gerakan tangan saat menari kupu-kupu yaitu jawabannya gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Itu ya jawabannya. Gerakan tangan saat menari kupu-kupu yaitu gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Teman-teman, jawabannya boleh dipindahkan ke buku Bupena masing-masing ya, untuk persiapan PH keesokan harinya. Selanjutnya muatan PPKN. 1. Sikap menghormati perbedaan dapat dilakukan dengan cara A. Bermain hanya dengan teman yang sama kegemarannya, B. Membuat kelompok diskusi sesuai sukunya, C. Tidak memaksakan makanan kesukaan kepada teman. Yang mana jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah ya, C. Tidak memaksakan makanan kesukaan kepada teman. 2. Suku bangsa yang berada di Pulau Sumatera adalah A. Toba, B. Bugis, C. Banjar. Masih ingat video sebelumnya? Pulau Sumatera ada suku apa saja teman-teman? Jawabannya adalah ya, A. Toba. Selanjutnya, Benny, Dedi, Jonas, Made, dan Tony sedang beristirahat di halaman sekolah. Mereka sedang bercerita tentang kegemaran masing-masing. Amatilah tabel kegemaran mereka berikut. Ini ya teman-teman bisa lihat tabelnya. Langsung kita jawab nomor 3. Tuliskan kegemaran yang disukai mereka. Nah teman-teman, untuk jawabannya karena tidak muat, teman-teman bisa tulis di buku tulis masing-masing ya.
Bisa ditulis jawabannya di buku masing-masing. Ada Bayu menggambar, Beni menggambar, Jonas menyanyi, Made menari, dan Tony menggambar. Selanjutnya nomor 4. Kegemaran apa yang paling disukai? Yang mana teman-teman yang paling disukai? Yang paling menggambar ada 1, 2, 3. Berarti yang paling disukai adalah menggambar. Kemudian yang terakhir nomor 5, ada berapa anak yang gemar menggambar? Kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Ada 3 teman-teman. Jawabannya ada 3 anak yang suka atau gemar menggambar. Baik teman-teman, silakan jawabannya dipindahkan ke buku pena masing-masing ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum.